Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lu'lu'at Maknun dengan NIM 222011198. Di sini kita akan belajar mengenai elemen sejarah kebudayaan Islam pada fase D kelas 8 dengan materi yang berjudul Kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, peserta didik mampu mengetahui biografi Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis dan meneladani kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi sebagai inspirasi dalam memegang teguh prinsip toleransi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis dan meneladani keperwiraan Salahuddin Al-Ayyubi sebagai inspirasi dalam memegang teguh prinsip toleransi kehidupan berbangsa dan bernegara. Subbab yang pertama yakni biografi Salahuddin Al-Ayyubi. Nama lengkapnya Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi Abdul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin bin Ayyub. Salahuddin Al-Ayyubi berasal dari bangsa Kurdi. Salahuddin lahir di Benteng Tikrit, Irak pada tahun 532 Hijriah atau 1137 Masehi. Ketika ayahnya Najmuddin Ayyub menjadi penguasa Benteng Seljuk di Tikrit. Pada saat itu, baik ayah maupun pamannya, Asaduddin Shirkuh, mengabdi kepada Imamuddin Zangi, gubernur Seljuk untuk kota Mosul, Irak ketika Imamuddin berhasil merebut wilayah Baalbek, Lebanon tahun 534 Hijriah atau 1139 Masehi. Najmuddin Ayyub atau ayah Salahuddin diangkat menjadi gubernur Baalbek dan menjadi pembantu dekat Raja Suriah yakni Nuruddin Mahmud. Pendidikan masa kecilnya, Salahuddin dididik ayahnya untuk menguasai sastra, ilmu kalam, menghafal Al-Quran, dan ilmu hadis di madrasah. Dalam buku-buku sejarah dituturkan bahwa cita-cita awal dari Salahuddin Al-Ayyubi adalah menjadi seorang ulama, seorang yang ahli dalam ilmu agama. Selain mempelajari ilmu agama, Salahuddin mengisi masa mudanya dengan menekuni teknik perang, strategi, maupun politik. Setelah itu, Salahuddin melanjutkan pendidikannya di Damaskus untuk mempelajari teologi Sunni selama 10 tahun. Dari kecil, sudah terlihat karakter kuat dari Salahuddin yang rendah hati, santun, serta penuh belas kasih. Salahuddin tumbuh di lingkungan keluarga agamis dan dalam lingkungan keluarga ksatria. Seiring berjalannya waktu, Salahuddin semakin menunjukkan kepiawaiannya dalam kepemimpinan. Ia mampu melakukan mobilisasi dan reorganisasi pasukan dan perekonomian di Mesir, terutama untuk menghadapi kemungkinan serbuan bala tentara Salib. 3 tahun kemudian, ia menjadi penguasa Mesir dan Syria dan merevitalisasi ekonomi, reorganisasi militer, dan menaklukkan negara-negara Muslim kecil untuk dipersatukan melawan pasukan Salib. Impian bersatunya bangsa Muslim tercapai setelah pada September 1174 Masehi, Salahuddin berhasil menundukkan Daulah Fatimiyah di Mesir untuk patuh pada kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Daulah Ayyubiyah yang bermadhab Sunni akhirnya berdiri di Mesir menggantikan Daulah Fatimiyah yang berkuasa sebelumnya dan bermadhab Syiah. Pada usia 45 tahun, Salahuddin telah menjadi orang yang paling berpengaruh di dunia Islam. Selama kurun waktu 12 tahun, ia berhasil mempersatukan Mesopotamia, Mesir, Libya, Tunisia, wilayah barat Jazirah Arab, dan Yaman di bawah kekhalifahan Ayyubiyah. Kota Damaskus di Syria menjadi pusat pemerintahannya. Salahuddin wafat di Damaskus pada tahun 1193 Masehi dalam usia 57 tahun. Subbab yang kedua yakni kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi merupakan seorang sultan yang memiliki kemampuan memimpin, dibuktikan dengan caranya dalam memilih para wazir. Salahuddin mengangkat para pembantunya atau wazir dari orang-orang yang cerdas dan terdidik, di antaranya Al-Qadhi Al-Fadil dan Al-Khatib Al-Isfahani. Sementara itu, sekretaris pribadinya bernama Baharuddin bin Shaddad yang kemudian dikenal sebagai penulis biografinya.
Pembagian kekuasaan. Salahuddin Yusuf al-Ayyubi juga tidak membuat kekuasaan terpusat di Mesir. Beliau membagi kekuasaannya kepada saudara-saudara dan keturunannya sehingga melahirkan beberapa cabang dinasti Ayyubiyah yang ada 10 yang tertera di slide tersebut. Beberapa hal yang dapat diambil sebagai teladan dalam kepemimpinan Salahuddin al-Ayyubi adalah yang pertama, memilih para pembantunya atau wazir dari orang-orang yang cerdas dan mampu di bidangnya. Yang kedua, membagi wilayah kekuasaannya sehingga melahirkan beberapa cabang dinasti Ayyubiyah. Yang ketiga, dalam kegiatan perekonomian, bekerja sama dengan penguasa wilayah lain dan menggalakkan perdagangan dengan kota-kota di Laut Tengah, Lautan Hindia, dan menyempurnakan sistem perpajakan. Yang keempat, pembaharu di Mesir dengan mengembalikan mazhab Sunni. Subbab yang ketiga yakni keperwiraan Salahuddin al-Ayyubi. Salahuddin Yusuf al-Ayyubi dikenal sebagai perwira yang memiliki kecerdasan tinggi dalam bidang militer. Pada masa pemerintahannya, kekuatan militernya terkenal sangat tangguh, diperkuat dengan pasukan barbar Turki dan Afrika. Ia membangun tembok kota di Kairo dan Bukit Muqattam sebagai benteng pertahanan. Salah satu karya monumental yang disumbangkannya selama beliau menjabat sebagai sultan adalah bangunan sebuah benteng pertahanan yang diberi nama Qal'atul Jabal yang dibangun di Kairo pada tahun 1183 Masehi. Kecintaannya terhadap agama dan umat Islam telah menempatkan sebagian lembaran hidupnya untuk menegakkan harga diri umat Islam. Kehadiran Salahuddin Yusuf al-Ayyubi dalam Perang Salib merupakan sebuah anugerah. Strategi yang dikembangkan oleh Salahuddin Yusuf al-Ayyubi dalam membangun koalisi umat Islam benar-benar telah menyatukan kekuatan umat Islam dalam membela agamanya. Keperwiraan Salahuddin terukir dalam sejarah, tidak hanya diakui oleh kaum Muslim saja, tetapi juga diakui oleh kaum Kristen. Beberapa hal yang dapat diambil sebagai teladan mengenai keperwiraan Salahuddin Yusuf al-Ayyubi dalam memimpin Daulah Ayyubiyah di antaranya, yang pertama, pemimpin militer yang tangguh. Yang kedua, berjuang menunaikan tugas negara dan agama. Yang ketiga, seorang ksatria dan memiliki toleransi yang tinggi. Yang keempat, ketika menguasai Iskandaria, tetap mengunjungi orang-orang Kristen. Yang kelima, ketika perdamaian tercapai dengan tentara salib, ia mengizinkan orang-orang Kristen berziarah ke Baitul Maqdis. Yang keenam, menyatukan kekuatan kaum muslimin. Yang ketujuh, keperwiraan Salahuddin terukir dalam sejarah tidak hanya diakui oleh kaum muslimin saja, tetapi juga diakui oleh kaum Kristen. Terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.